Pro 2 FM Tanjung Pinang, Indonesia, tatanan kehidupan baru. Inspirasi pagi. Banyak manfaat yang bisa kamu dapetin kalau kamu dengerin Inspirasi Pagi. Menambah ilmu agama, sarana untuk selalu melaksanakan nasihat kebajikan, mengasah daya ingat dan konsentrasi, dan menenangkan jiwa. Inspirasi Pagi, setiap hari pukul 5:15 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 2 FM Tanjung Pinang, suara kreativitas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana bini'matil iman wal islam. Wa nusalli wa nusallimu ala khairil anam sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Para pendengar Pro 2 RRI Tanjung Pinang, para remaja, pemuda, dimanapun engkau berada. Sungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat kagum dengan pemuda yang seperti ini. Para pendengar dimanapun Anda berada, masa muda adalah masa mencari jati diri, masa membuktikan eksistensi, masa mencari perhatian, dan masa penuh semangat dan bergairah. Akan tetapi, di balik semangat ini perlu kontrol dan perlu pembinaan agar tidak berlebihan dan keluar dari bimbingan syariat. Dengan keunggulan dan kelebihan pada usia muda, seperti semangat masih membara, tenaga masih kuat, pikiran masih fresh, dan tekad yang kuat, masa muda akan diminta pertanggungjawabannya secara khusus. Sebagaimana Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La tazulu qadamu bani Adam yaumal qiyamati min 'indi rabbih hatta yus'ala 'an khams, an umrihi fima afnah, wa 'an shababihi fima ablah, wa malihi min ayna tasabahu, wa fiha anfaqah, wa madza 'amila fiha 'alim." Tidak bergeser kaki manusia di hari kiamat dari sisi Rabb-nya sehingga ditanya tentang 5 hal. Yang pertama tentang umurnya, dalam apa ia gunakan. Yang kedua tentang masa mudanya, dalam apa ia habiskan. Yang ketiga tentang hartanya, di mana ia peroleh dan dalam apa ia belanjakan. Yang keempat tentang apa yang ia amalkan dan yang ia ketahui tentang ilmu tersebut. Para pendengar, para pemuda, dimanapun engkau berada, usia akan ditanya dan diminta pertanggungjawabannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk apa ia habiskan. Dan pembahasan kita tentang masa mudanya menjadi poin yang sangat khusus. Akan tetapi, selanjutnya masa muda kembali ditanyakan dan diminta pertanggungjawabannya secara khusus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, masa muda ini perlu benar-benar diperhatikan. Terlebih pemuda adalah generasi penerus. Sebagaimana perkataan Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullah berkata, para pemuda pada setiap umat manapun, mereka adalah tulang punggung yang membentuk unsur pergerakan dan dinamisasi. Pemuda mempunyai kekuatan yang produktif, kontribusi yang terus menerus. Tidak akan bangkit suatu umat umumnya kecuali ada di pundak para pemuda yang punya kepedulian dan semangat yang menggelora. Pujian bagi pemuda yang tumbuh dalam naungan Islam sangat luar biasa. Jika seorang pemuda dengan berbagai macam godaan dunia, mereka tetap teguh beragama dan istiqamah, padahal pemuda masih cenderung terhadap dunia, serta memiliki kemampuan dan semangat untuk meraihnya. Oleh karena itu, pemuda yang seperti ini mendapatkan naungan Allah di hari yang sangat susah, yakni di hari kiamat kelak.
sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sab'atun yutilluhumullahu fi dhillihi yawma la dhilla illa dhilluhu, wa syabun nasha'a fi 'ibadihi." Ada 7 golongan manusia yang akan dinaungi Allah Subhanahu wa taala pada hari yang tidak ada naungan sama sekali kecuali hanya naungan Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara 7 orang tersebut, 7 golongan tersebut, yakni dan seorang pemuda yang tumbuh dalam ibadah serta ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala sangat kagum dengan pemuda yang berada di dunia tetapi mindsetnya atau pola pikirnya berada di akhirat. Subhanallah. Sebagaimana juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha 'azza wa jalla la ya'jabu minasy-syabbi laysat lahu shalah." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala, Allah Jalla Jalaluh, benar-benar kagum, benar-benar bangga, benar-benar memuji terhadap seorang pemuda yang tidak memiliki sabwah. Para pendengar RRI, para pemuda, dimanapun engkau berada, semoga kita sama-sama termasuk orang-orang yang berada di usia muda yang Allah Subhanahu wa taala kagum terhadap diri kita. Yang perlu kita ketahui bersama, apa sebenarnya maksud dari sabwah? Para pendengar sekalian, sabwah adalah pemuda yang tidak mengikuti hawa nafsunya. Dia membiasakan dirinya melakukan kebaikan dan berusaha keras menjauhi keburukan. Sebenarnya inilah pengertian dari takwa, yakni takut terhadap mengerjakan seluruh larangan Allah dan selalu mengerjakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Hendaknya para pemuda mengisi waktu mereka dengan kegiatan yang positif atau mencari kegiatan positif yang lainnya. Misalnya menghadiri majelis ilmu, menuntut ilmu, menghafalkan Al-Qur'an dan sunnah, membuat kegiatan sosial dan lain sebagainya. Tidak lupa juga segera mencari teman yang baik, teman bergaul yang baik dalam melaksanakan kegiatan tersebut agar bisa saling menopang dan saling menasihati. Pemuda masih sangat labil serta sangat mudah terpengaruh dan terhasut oleh lingkungan dan pertemanan. Rasulullah SAW bersabda yang artinya, seorang manusia akan mengikuti agama teman dekatnya. Maka hendaknya salah seorang darimu melihat siapa yang ia jadikan teman dekatnya. Maka dengan seiring dengan adanya sabda Rasulullah SAW ini, hendaknya pemuda-pemuda yang beriman hendaknya memperhatikan siapa yang menjadi teman dekatnya atau sahabat qaribnya. Karena sesungguhnya Islam mengatur tidak semua orang-orang yang beriman, tidak semua pemuda-pemuda yang beriman itu sembarangan dalam memilih temannya. Bukan berarti kita tidak berteman dengan yang lainnya, tetapi kita harus memiliki satu sahabat yang benar-benar menjadi sahabat dekat kita, yang bisa menopang kita, yang bisa saling mendukung kegiatan positif kita, yang bisa saling menasihati kita jika dalam kebenaran, jika kita berada dalam kesalahan. Sahabat sejati, sahabat yang dekat dengan kita, orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, pasti bisa menasihati diri kita sendiri. Tapi kalaulah kita berteman dengan sahabat, memiliki sahabat qarib yang jauh dari Allah Subhanahu wa taala, maka agama kita akan tergantung dengan agama teman tersebut. Para pendengar dimanapun engkau berada, jika kita lihat pemuda di zaman sekarang, banyak sekali hal-hal yang aneh yang mereka lakukan. Misalnya saja kelompok anak-anak pang memakai cincin di hidung, lidah dan pusatnya, mewarnai rambutnya, dan mengolah rambut dengan bentuk yang sangat aneh. Melakukan aksi kebut-kebutan di jalan dengan berbonceng 4, atau melakukan berbagai kegiatan aneh lainnya yang intinya adalah mencari perhatian dan mengisi waktu mereka sebagai dorongan hasrat jiwa muda mereka. Inilah orang-orang tidak bisa menjaga sabwah, dan tidak bisa menjaga hawa nafsu. Padahal Allah memuji, jika kita yang masih berada di usia muda, maka hendaknya kita mencari pujian Allah Subhanahu wa taala, karena Allah Subhanahu wa taala Rabbul Alamin. Jikalau kita dikagumi oleh orang tua kita saja, sebagai seorang pemuda, sebagai seorang remaja, sebagai seorang anak, pasti kita sangat bahagia. Dikagumi oleh manusia saja kita bahagia, hendaknya kita juga sangat bahagia
Jika kita bisa mengontrol hawa nafsu kita, bisa menjaga sabwah kita, bukan hanya manusia, tetapi Allah Rabbul Alamin mengagumi diri kita, memuji diri kita, dan kita juga termasuk orang-orang yang akan mendapatkan syafaat dari Allah Subhanahu wa taala, pertolongan dari Allah, naungan dari Allah Subhanahu wa taala di yaumil akhirat kelak. Salah satu penyebab kerusakan pemuda adalah kekosongan waktu, alias tidak ada kegiatan yang bernilai positif. Jika tidak diisi dengan hal yang positif, maka akan diisi dengan kegiatan yang negatif. Ketika pemuda mengalami kekosongan waktu, maka mereka mulai mencari-cari kegiatan atau mengisinya dengan kegiatan yang paling minimal sia-sia dan kurang bermanfaat, seperti nongkrong-nongkrong yang tidak jelas dengan kawan-kawannya. Belum lagi ada yang merasa kurang perhatian baik dari keluarga dan temannya, maka ia akan melakukan hal-hal yang aneh agar tetap eksis. Misalnya balap-balapan di jalan raya, membuat kerusakan di sekolah bersama dengan teman-temannya, bahkan membuat video-video tidak layak dengan gengnya atau pasangan tidak halalnya. Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah berkata, "Wa nafsuka in ashghalatha bil haqqi wa illash taghalatka bil batil." Jika dirimu tidak disibukkan dengan hal-hal yang baik, pasti akan disibukkan dengan hal-hal yang batil. Sahabat remaja dan pendengar yang budiman dimanapun Anda berada, inilah kaidah kehidupan, bahwa jika kita tidak mungkin mengisi kehidupan kita dengan kegiatan yang positif, kita tidak mencari kegiatan positif, maka pasti kita akan mencari kegiatan-kegiatan yang negatif atau minimal yang sia-sia, yang tidak bermanfaat. Apalagi bagi seorang pemuda yang jiwanya masih bergelora, hendaknya kita mencari ridho Allah, mencari kegaguman Allah Subhanahu wa taala, mencari manfaat yang sebesar-besarnya untuk kehidupan kita yang abadi serta kekal, yakni akhirat kelak. Semoga Allah menjaga para pemuda muslim dan muslimah dimanapun berada. Mohon maaf atas segala kesilapan, segala kekurangan. Apabila ada kata-kata yang salah, mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.